Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah sampai pada bagian terakhir pembahasan materi untuk bab bilangan di kelas 7. Pada video ini kita akan mempelajari tentang bilangan berpangkat bulat positif serta KPK dan FPB. Kita langsung mulai dengan materi bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat itu adalah perkalian berulang pada suatu bilangan. Jadi, jika ada A pangkat N, artinya bilangan A dikalikan sebanyak N faktor atau perkalian berulang sebanyak N faktor. Contoh, terdapat 2 pangkat 5, artinya angka 2 ini kita kalikan sebanyak 5 kali. Jadi, hasil dari 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 adalah 32. Pada materi bilangan berpangkat ini, kita akan mempelajari 5 sifat dari bilangan berpangkat positif. Sifat yang pertama dinamakan sebagai sifat perkalian. Jadi, jika ada A pangkat M dikali dengan A pangkat N, maka cara menghitungnya cukup dengan A pangkat M ditambah N. Contoh, 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3. Dikarenakan keduanya memiliki bilangan bulat yang sama, yaitu 2, maka cara menghitungnya yaitu 2 pangkat 2 ditambah pangkat 3 didapat 2 pangkat 5. Sekarang tinggal kita hitung hasil dari 2 pangkat 5 atau angka 2 kita kalikan sebanyak 5 kali. Maka hasilnya adalah 32. Kemudian ada sifat pembagian, yaitu jika A pangkat M dibagi A pangkat N, maka cara menghitungnya cukup dengan A pangkat M dikurang pangkat N. Contoh soal 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 2. Karena memiliki bilangan yang sama, maka pangkat 5 dan pangkat 2 bisa kita tinggal kurangkan. Hasilnya yaitu 2 pangkat 3. Kemudian dari 2 pangkat 3 didapat hasilnya yaitu 8. Sifat bilangan berpangkat selanjutnya. Jadi, jika ada A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N, maka cara menyelesaikannya yaitu A pangkat M dikalikan pangkat N. Contoh soal, terdapat 3 pangkat 2 pangkat 3. Cara menyelesaikannya yaitu dengan 3 pangkat 2 dikalikan pangkat 3, yaitu 3 pangkat 6. Hasilnya didapat 729. Sifat perpangkatan yang selanjutnya adalah jika terdapat A dikali B, kemudian pangkat M, maka cara menyelesaikannya adalah A pangkat M dikali dengan B pangkat M. Contoh soal, 2 dikali 3, kemudian pangkat 3. Cara menyelesaikannya yaitu 2 pangkat 3 dikalikan dengan 3 juga pangkat 3. Masing-masing kita hitung, 2 pangkat 3 hasilnya 8, dikali 3 pangkat 3 hasilnya 27. Dan 8 dikali 27 adalah 216. Sifat bilangan berpangkat positif yang terakhir adalah jika A per B atau A dibagi B, kemudian pangkat M, cara penyelesaiannya adalah A per B masing-masing berpangkat M, dengan syarat nilai B tidak boleh 0. Contoh soal, 3 per 9 pangkat 3, masing-masing bilangan berpangkat 3, maka 3 pangkat 3 dan per 9 pangkat 3, sama dengan 27 per 729, dan setelahnya disederhanakan, hasilnya menjadi 1 per 27. Materi selanjutnya yaitu KPK dan FPB. KPK dan FPB memiliki kepanjangannya masing-masing. KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil dan FPB adalah faktor persekutuan terbesar. Yang cara menghitungnya nanti kita memerlukan bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi 1 dan bilangannya sendiri. Contoh 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Untuk mempelajari cara menyelesaikan KPK dan FPB, kita mulai dengan contoh soal. Tentukan KPK dan FPB dari 24, 30, dan 12. Di sini kita akan menyelesaikan dengan menggunakan cara tabel.
Kita harus membagi ketiga angka tersebut dengan bilangan prima mulai dari yang paling kecil, mulai dari 2, 3, 5, dan seterusnya. 24, 30, dan 12 akan kita mulai dengan dibagi angka 2. Jika ketiganya bisa dibagi 2, maka kita tandai angka 2 tersebut, yang nantinya akan menjadi hasil dari FPB. Selanjutnya, 12, 15, dan 6 masih bisa kita bagi lagi dengan angka 2. Karena 15 tidak bisa dibagi 2, maka ia tetap angkanya 15. Dan angka 2 tidak kita tandai, dan dia tidak bisa dihitung sebagai FPB nantinya. Dan karena 6 masih bisa dibagi 2, ketiga bilangan tersebut kembali kita bagi lagi dengan angka 2. Hasilnya 3, 15, dan 3. Pembagian ini kita harus selesaikan dengan keseluruhan hasil masing-masing yaitu 1. Selanjutnya kita bagi lagi dengan angka 3. Karena ketiganya bisa dibagi 3, maka angka 3 kita tandai. Tersisa angka 5, berarti bisa kita langsung bagi dengan angka 5, karena angka 5 ini termasuk bilangan prima. Dan jika hasil semuanya sudah 1, sekarang kita tinggal menentukan KPK dan FPB-nya. Dari pembagian dengan tabel tersebut, didapat KPK-nya yaitu 2, 2, 2, 3, dan 5. Semuanya bilangan tersebut harus kita kalikan dan hasilnya adalah 120. Untuk FPB, kita ambil angka yang tadi sudah kita tandai, maka 2 dikali 3 hasilnya 6. Maka didapat KPK dan FPB dari 24, 30, dan 12 masing-masing yaitu 120 dan 6. Sekarang kita coba pembahasan soal untuk contoh soal cerita. Pada suatu pertunjukan sirkus, terdapat 3 buah lampu, yaitu lampu warna merah, kuning, dan hijau. Mula-mula ketiga lampu itu menyala bersamaan. Kemudian lampu merah menyala setiap 5 detik, lampu kuning menyala setiap 4 detik, dan lampu hijau menyala setiap 8 detik. Berapa detik lagi ketiga lampu itu menyala bersamaan? Penyelesaian. Pada soal tersebut ditanya kapan ketiga lampu itu menyala bersamaan lagi. Untuk menyelesaikannya, kita bisa menggunakan KPK dari masing-masing waktu pada lampu. Lampu merah menyala setiap 5 detik, lampu kuning setiap 4 detik, dan lampu hijau setiap 8 detik. Jadi kita akan mencari KPK dari 5, 4, dan 8. Kita mulai dengan dibagi dengan bilangan prima yang paling kecil. Hasilnya 5 tetap, 2, dan 4. Dibagi lagi 2. Dan terus selesaikan pembagian tersebut sampai ketiganya bernilai 1 atau hasilnya menjadi 1. Maka bilangan KPK yang didapat yaitu 2, 2, 2, dan 5. Semuanya kita kalikan dan hasilnya adalah 40. Jadi ketiga lampu itu akan menyala bersamaan lagi setelah 40 detik. Soal cerita berikutnya. Pak Zali memiliki 12 jeruk dan 18 apel. Akan dibagikan kepada beberapa anak di posyandu dengan bagian yang sama. Berapa anak yang akan menerima buah jeruk dan apel tersebut? Penyelesaian. Pada soal tersebut ditanya, berapa anak yang akan menerima buah jeruk dan apel? Sama rata ya. Sedangkan kedua buah tersebut memiliki jumlah yang berbeda. Maka kita akan menyelesaikannya dengan FPB. Dan FPB dari 12 dan 18 bisa kita hitung dengan menggunakan tabel. Keduanya kita bagi 2 dan masing-masing hasilnya 6 dan 9. Karena 12 dan 18 bisa kita bagi dengan angka 2, maka angka 2 tersebut kita tandai. Pembagian bisa dilanjutkan sampai hasilnya masing-masing bernilai 1. Dan didapat FPB-nya yaitu 2 dan 3. Hasilnya 6. Jadi, banyak anak yang menerima buah jeruk dan apel yaitu 6 anak. Demikian pembahasan yang ada pada materi bab bilangan. Untuk bagian lainnya ada pada video pembelajaran sebelumnya. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.